Indonesia itu sekarang dilanda hoax sampai kita ini tertipu seakan-akan yang salah itu menjadi benar karena dihembuskan dari berbagai sudut. Orang menyebut itu, wah itu kan buzzernya pemerintah. Bukan, saya juga enggak tahu tuh siapa yang jadi buzzernya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCE, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan buzzernya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah gitu. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Lah itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli, taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita semua. Tadi ada pemilu yang sehat, bagus. Tadi pemilu itu yang menghindari politik identitas. Ya, politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Nah, ini kadang-kala orang bolak-balik nih. Identitas politik tidak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, tidak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas politik, tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Buzzer Anies bayaran, itu fakta. Ditulis oleh Nafis Jiwet. Tanpa disadari, rakyat Indonesia banyak yang dibodohi oleh oposisi selama ini. Kita yang mendukung pemerintah Indonesia yang sah dicap sebagai buzzer RP. Lalu mereka yang melawan pemerintah yang sah disebut apa? Bukankah mereka sama saja dengan pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini? Bedanya jika pemberontak menggunakan senjata untuk menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini. Pihak oposisi menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan fitnah kepada masyarakat agar benci terhadap pemerintah yang sah. Tapi tujuannya sama-sama ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Hanya beda caranya saja. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Ya ampun, Tat. Ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Tuh. Udah, viral ntar lagi. Jika oposisi melakukan kritikan sebagai penyeimbang pemerintah dan bagian dari demokrasi, itu hanya omong kosong. Mengkritik itu dengan akal sehat, nyinyir itu dengan hati busuk. Yang namanya mengkritik itu adu data, adu narasi, bukan fasih nyinyir buat hoak dan fitnah untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Gak heran jika tokoh oposisi seperti Rizal Ramli akhirnya memblokir penulis, karena mungkin
salah adu data? Sudahlah, para oposisi itu adalah pasukan sakit hati karena kalah dalam Pilpres 2 kali lawan Jokowi. Buktinya yang nyinyir pemerintah ya itu juga orangnya. Selama ini, para oposisi sengaja menciptakan istilah buzzer RP untuk menutupi kebusukan mereka yang memang tidak mau Indonesia damai. Mereka yang teriak buzzer RP itu seperti maling teriak maling. Mereka mengatakan pendukung pemerintah dibayar, tapi tulisan berupa bukti ini akan memperlihatkan siapa yang sebenarnya yang membayar dan dibayar. Kemarin penulis menemukan sebuah screenshot postingan yang sedang mencari orang untuk dibayar demi menciptakan nilai positif Anies Baswedan di media sosial untuk tahun 2024 nanti. Dalam screenshot tersebut, jelas kelihatan jika mereka mencari orang untuk dibayar demi kepentingan politik Anies Baswedan. Jadi siapa sebenarnya yang pantas disebut buzzer RP? Siapa sebenarnya yang membayar dan dibayar? Dalam video sebelumnya, penulis juga sudah membahas kelakuan buzzer Anies untuk membodohi umat dengan mengatakan bahwa Anies masuk dalam 500 tokoh besar muslim berpengaruh di dunia. Ini jelas sebuah pembodohan oleh buzzer Anies demi mencari simpati umat mayoritas di Indonesia. Faktanya, tidak ada nama Anies Baswedan sebagai 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia setelah kita mencarinya di situs themuslim500.com. Kenapa buzzer Anies Baswedan berani menyebarkan hoak di atas? Apakah mereka mau melakukan secara gratis tanpa imbalan? Sekarang, mari kita bongkar lebih dalam siapa di balik nomor yang mencari orang untuk dibayar demi pencitraan Anies Baswedan yang ada dalam screenshot di atas. Setelah kita mendapatkan nomornya, selanjutnya kita lacak siapa nama terkait nomor tersebut. Berdasarkan hasil pelacakan, nomor tersebut terkait atas nama Gunaris yang juga ditandai sebagai hacker dan ketum relawan Anies Baswedan. Kita juga bisa melacak nomornya di Google dengan mendapatkan nomor tersebut terkait dengan sebuah akun Twitter bernama Gunaris @otomasi1. Dalam Twitternya, dia menuliskan dirinya sebagai digital forensik analisis, pengajar di Pudik Polri, pengajar di Sandi Yuda Kopassus, pengajar di Polisia Nasional Timur Leste. Dalam salah satu cuitan, dia membuat iklan dengan menjual sepasang hewan sambil mencantumkan nomor HP yang sama dengan yang tercantum dalam screenshot di atas. Penulis sengaja menutupi beberapa bagian nomor terakhirnya untuk mengikuti saran sahabat yang merupakan seorang pengacara. Tapi pembaca bisa melacaknya sendiri informasinya secara detail dalam akun Twitternya @otomasi1 sebelum dihapus atau di-private. Ada yang percaya jika seorang pengajar di Pudik Polri dan Sandi Yuda Kopassus tapi cuitannya nyinyir terhadap Presiden Jokowi? Dalam cuitan yang lain semakin membuktikan bahwa memang benar dia simpatisan berat Anies Baswedan seperti info awal di atas sebagai ketum relawan Anies. Katanya seorang digital forensik analisis, tapi menampilkan foto wajahnya secara jelas di media sosial. Seorang digital forensik analisis, tapi mengumbar semua informasi pribadi di media sosial yang bisa dilihat dari bio-nya di Twitter. Jika jeli, pembaca bisa menemukan semua informasi pribadi Gunaris tersebut, seperti Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, channel YouTube-nya, LinkedIn-nya, TikTok-nya, bahkan nomor WA-nya, hanya dengan mengklik link country @otomasi dalam akun Twitter-nya. Sebagai contoh, kita mau lihat akun Facebook-nya. Tinggal klik tulisan Facebook dalam link tree-nya, maka kita bisa melihat akun Facebook-nya bernama Gunaris Sidik yang sesuai dengan salah satu informasi saat kita melacak nomornya. Bahkan, latar belakang akun Twitter Gunaris @otomasi1 sama dengan latar belakang akun Facebook Gunaris Sidik. Yang mau kepoin penampakannya,
videonya silakan langsung menuju akun Facebooknya, Instagram, dan akun media sosial yang lain. Aneh tapi nyata, yang katanya sebagai digital forensik analisis, pengajar di Udik Polri, pengajar di Sandi Yuda Kopassus, pengajar di Polisia Nasional Timor Leste, ditandai sebagai hacker, malah mengumbar informasi pribadi ke publik dan membuat cuitan nyinyiran kepada Presiden Jokowi dalam akun Twitternya. Akhir kata, sekarang sudah kelihatan bukan siapa yang membayar dan dibayar. Masih berani koar-koar buzzer RP setelah ketahuan simpatisan Anies di atas cari orang untuk dibayar demi pencitraan Anies? Kami pendukung pemerintah yang sah tidak perlu dibayar, karena kami melakukan secara ikhlas sebagai bentuk tanggung jawab moral menjaga bangsa dan negara ini dari para begundal politik yang sengaja menghasut rakyat untuk benci pemerintah. Jika kami dianggap buzzer bayaran karena membela pemerintah, jangan salahkan kami jika menyebut kalian sebagai pemberontak dan pengkhianat bangsa yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah yang sah saat ini. Wassalam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.